Semua diarahkan untuk memasuki ruangan. Baik Bapak Ibu, karena acara kita ini juga akan disiarkan secara live, dimohonkan supaya kita berpakaian secara rapi seperti perkenalan tadi Bapak Ibu, supaya terlihat elok di dalam kita. Terima kasih.
Bapak Ibu, suaminya kelompok keluarga restoratif harian yang kelompok restoratif harian kelompok. Jadi kamu siapa? Boleh. Tugas kamu siapa? Tugas kamu dari biasa. Tugas kamu dari biasa. Selamat datang kami ucapkan kepada Kakanda Reza Fahmi Tahir selaku Ketua Roskoro 19 Pejuang pengamal setia Pancasila, berkarya dan berjuang bersama rakyat, wujudkan Tridharma Koskoro, pengabdian kerakyatan, solidaritas seluruh masyarakat Indonesia. Satukan jiwamu, satukan semangatmu, kibarkan panji-panji kekaryaan. Lestarikan persatuan kesatuan, kobarkan semangat juang 45. Maju terus, sukseskan pembangunan masyarakat adil, makmur, sejahtera. Koskoro, Koskoro 1957. Koskoro, Koskoro, warna perjuangan kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami ingatkan sekali lagi, karena ini acaranya live, diharapkan kekondusifannya supaya acara kita ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Koskoro! Sekali lagi Bapak Ibu yang semangat ya Bapak Ibu. Koskoro! Koskoro! Mantap, masih sangat semangat di sore hari ini. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk pada acara pelantikan PDK Koskoro 1957 Kabupaten Toba periode 2023-2028 Minggu 2 Juli 2023. Kami sapa kembali yang terhormat Kakanda Reza Fahmi Tahir selaku Ketua PDK Koskoro 1957 Provinsi Sumatera Utara. Yang kami hormati Kakanda Effendi Nabi Kepulus selaku Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Toba yang diwakili oleh Sekretaris
kami ucapkan selamat datang juga. Selanjutnya kepada Kakanda Espolres Manjuta selaku Ketua PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Toba terpilih pada periode 2023-2028, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih Pak. Selanjutnya Kakanda Insinyur Lampau Sinaga selaku Wakil Ketua Umum PDK Kosgoro 1957 kami ucapkan selamat datang Pak. Dan seluruh para hadirin dan undangan yang kami banggakan dan masih setia sampai saat ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan pelantikan PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Toba periode 2023-2028. Izinkan saya terlebih dahulu membacakan tata cara kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Adinda Rika Siagia. Yang kedua, mengingat cipta oleh Ketua PDK Kosgoro 1957 kepada Kakanda Reza Fahmi Tahir. Yang selanjutnya, pembacaan teks Pancasila oleh Bung Paulus Arwan, pembacaan Ikrar Kosgoro oleh Bung Rudi Sagala, menyanyikan himne Kosgoro dipandu oleh Adinda Rika Siagian, acara prosesi pelantikan. Selanjutnya nanti kata sambutan yang pertama dari Ketua PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Toba terpilih periode 2023-2028 oleh Kakanda Espolres Manjuta. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Toba oleh Kakanda Effendi Nabit Puri yang diwakili oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Toba Kakanda Thomson Manurung. Selanjutnya kata sambutan Ketua PPK PDK Kosgoro 1957 Provinsi Sumatera Utara oleh Kakanda Reza Fahmi Tahir. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars Kosgoro 1957 dipandu oleh Adinda Rika Siagian. Selanjutnya sambutan kepemimpinan Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 oleh Kakanda Insinyur Lampau Sinaga. Demikian rangkaian acaranya. Untuk itu kita mulai acaranya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipandu oleh Kakanda Adinda Rika Siagian. Para hadirin kami undang untuk berdiri.
oleh Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 kepada Pemda Insinyur Rapor Sinaga kami persilahkan. Untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan kita dan secara khusus para pendiri Kosgoro 1957 yang sudah duluan meninggalkan kita. Semoga kita yang ditinggalkan dapat berjuang untuk melanjutkan cita-cita perjuangan Kosgoro 1957. Ini kita dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Bu Paulus Awan, pembacaan Ikrar Kosgoro oleh Bu Budi Segara. Ikrar warga Kosgoro. Ikrar warga Kosgoro. 1. Kami warga Kosgoro 1957. Kami warga Kosgoro 1957 adalah insan yang percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang senantiasa mendharmabaktikan karya. Dan pengabdian kepada bangsa, negara dan tanah air. 2. Kami warga Kosgoro 1957 menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kebinekaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Kami warga Kosgoro 1957 bertekad kuat mewujudkan cita-cita proklamasi 1945 untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa dan membangun masyarakat adil dan makmur. Dalam panduan jiwa dan semangat pengabdian, kerakyatan dan solidaritas.
1957. Semoga Tuhan melindunginya dengan hati yang bersinar putih. Kita bulatkan janji, ikrar tridharma pedoman kita, rentak perjuangan Kosgoro. Dalam Kosgoro kita berkarya, satukan tekad bersama. Hiduplah Kosgoro 1957. Semoga Tuhan melindunginya. Hiduplah Kosgoro 1957. Semoga Tuhan Secara selanjutnya kita memasuki pada acara prosesi pelantikan. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami hormati Ketua BPK Kosgoro 1947, Wakil Ketua BPK Kosgoro 1947, dipilih Partai Golkar beserta seluruh rakyat ini. Izin membacakan keputusan pimpinan daerah kolektif Kosgoro 1957 untuk Kabupaten Toba periode 2003-2024. Keputusan pimpinan daerah kolektif Kosgoro 1957 Provinsi Sumatera Utara nomor KPDS 17 P3 Kosgoro 1957 SU/5/2023 tentang pengesahan komposisi dan personel Dewan Penasihat Organisasi dan pimpinan daerah kolektif Kosgoro 1957 Kabupaten Toba masa bakti 2023-2024. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pimpinan daerah kolektif Kosgoro 1947 Provinsi Sumatera Utara menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan usul tim formatur musda pertama BPK Kosgoro 1957 Kabupaten Toba tanggal 2 Juli 2023 di Bororo Sinarmehan Resto tentang komposisi dan personel organisasi dan pimpinan daerah kolektif Kosgoro 1957 Kabupaten Toba masa bakti 2023-2024 memutuskan menetapkan pengesahan komposisi personel Dewan Penasihat Organisasi dan pimpinan daerah kolektif Kosgoro 1957 Kabupaten Toba masa bakti 2023-2028 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Pertama, mencabut surat keputusan pimpinan daerah kolektif 1997 Provinsi Sumatera Utara nomor KPTS/0/PK/1997 Sumatera Utara /5/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang surat keputusan pelaksanaan tugas pimpinan daerah kolektif 1997 Kabupaten Toba. Kedua, mengesahkan komposisi dan personalia Dewan Penasihat Organisasi dan Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro 1997 Kabupaten Toba masa bakti 2023-2028. 3. Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan seperti tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kosgoro 1997 serta ketentuan organisasi Kosgoro 1997 lainnya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebelumnya. Ditetapkan di Kabupaten Toba ini pada tanggal 2 Juli 2023. Pimpinan daerah kolektif Kosgoro 1997 Provinsi Sumatera Utara. Ketua Rija Pak Tahir, Sekretaris Bah Rumusan. Lampiran surat keputusan pimpinan daerah kolektif Kosgoro 1997 Provinsi Sumatera Utara nomor KPTS 17/PK Kosgoro 1997 /SU/7/2023 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Penasihat Organisasi dan Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro 57 Kabupaten Toba masa bakti 2023-2028. Komposisi dan personalia Dewan Penasihat Organisasi Pimpinan Daerah Kolektif Kosgoro 1957 Kabupaten Toba masa bakti 2023-2028. Ketua Effendi SP 670 SE. Wakil Ketua Insinyur Darwin Siagian. Sekretaris Insinyur Jonggara Manurung. Anggota Budi Hasudungan Sinaya. Anggota Edi Pilihan. Ditetapkan di Bali pada tanggal 2 Juli 2023. Pimpinan daerah kolektif Kosgoro 1997 Provinsi Sumatera Utara. Ketua Rija Pak Tahir, Sekretaris Bah Rumusan. Komposisi dan personalia pimpinan daerah kolektif Kosgoro 1957 Kabupaten Toba masa bakti 2023-2028. Ketua S. Polwer Simanjuntak SD. Wakil Ketua Juandri Simanjuntak SD. Wakil Ketua Efri Juanda Tanjung. Wakil Ketua Dompak Simanjuntak. Wakil Ketua Mikael Sidija. Wakil Ketua Jadiaman Siagian. Wakil Ketua Daniel Alexander Sitorus. Wakil Ketua Santo Pane Galuh. Wakil Ketua Ajay Mona Siantulu. Kepada yang kami panggil segera untuk mengambil posisi yang berat. Sekretaris Paulus Sutanta Arua. Wakil Sekretaris Indra P. Barimbi. Wakil Sekretaris Faisal Nabitupulu. Wakil Sekretaris Jeffrey Sialipa. Wakil Sekretaris Sudianto Sidia. Wakil Sekretaris Rahman Simanjuntak. Wakil Sekretaris Romanda Samosir. Wakil Sekretaris Friska Pangaliwan. Wakil Sekretaris Hairul Dani Simanjuntak. Berikut Bendahara Rudi F. Sagala. Wakil Bendahara
Juli, Wakil Bendahara Erik Lumanda Sitangga. Bagian organisasi dan pembinaan wilayah Mula 2 Lubis. Bagian kaderisasi dan anggota Ganda L. Siahaan. Bagian operasi UMKM Ekonomi Kreatif S. Oktaviana Sinaga. Bagian hubungan masyarakat dan antar lembaga Erwin Sinaga. Bagian pendidikan pelatihan Ramli Gultom. Bagian pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan Donald Sianipar. Bagian ketenaga kerjaan dan sumber daya manusia Muhammad Faisal. Bagian kerohanian dan bina spiritual Tohab Provinsi Madura. Bagian olahraga dan bina budaya Irwanto Junaidi. Bagian kesekretariatan Ido Winson Simadura. Ditetapkan di Bali pada tanggal 2 Juli 2023 pimpinan daerah kolektif Posko 1957 Provinsi Sumatera Utara, Ketua Hija Fakhri Tahir, Sekretaris Bah Rumsa. Demikian nama-nama akan dibacakan. Dimohon kesediaan Ketua PNITA Posko 1957 dan didampingi oleh PDK Posko 47 serta Ketua Golkar Kabupaten Toba untuk dapat melakukan pelantikan. Saudara-saudara, sebelum saya lantik dan kukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus Posko 1957 Kabupaten Toba, saya bertanya kepada saudara-saudara, sudah siapkah saudara-saudara untuk saya lantik? Sekali lagi, sudah siapkah saudara-saudara untuk saya lantik sebagai pengurus? Ada 3 pertanyaan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara yang harus saudara jawab dengan jujur dan ikhlas tanpa pengaruh siapapun. Yang pertama, sudah siapkah saudara-saudara menjadi kader Posko 1957? Yang kedua, sudah siapkah saudara-saudara untuk memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Toba? Sudah siapkah saudara-saudara mengibarkan, membesarkan Posko dan Partai Golkar di Toba? Baik, terima kasih. Disaksikan oleh Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Posko, Sekretaris Partai Golkar Kabupaten Toba, dan para undangan lain, dengan permohon ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, saya lantik dan kukuhkan saudara-saudara sebagai pengurus pimpinan daerah kolektif Posko 1957 Kabupaten Toba masa bakti 2023-2028. Dengan demikian, saudara-saudara sudah sah mengatasnamakan organisasi Posko 57 sesuai dengan peraturan-peraturan berlaku di organisasi kita. Terima kasih. Saudara Kolonel, saya serahkan pataka simbol-simbol besar organisasi pada saudara atas nama pimpinan daerah kolektif Posko 57 Kabupaten Toba untuk dikibarkan di seluruh kecamatan, lurah dan desa di Kabupaten Toba. Siap, saya menerima
Pataka ini untuk dilibatkan di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Toba. Komposisi dan nama-nama pengurus PDK Kosgoro 1967 untuk saudara Binat dan saudara Daya Penangkat dalam rangka mengembangkan Kosgoro di Kabupaten Toba. Baik, saya terima dan akan menggunakan semua tenaga serta bertugas semaksimal. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pengurus PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Toba terpilih periode 2023-2028. Selanjutnya kita masuk pada kata sambutan. Kata sambutan kepada Ketua PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Toba terpilih periode 2023-2028. Kita sambut Kakanda Espolda selanjutnya. Kita berikan tepuk tangan. Salam solidaritas. Sebelum menyampaikan sambutan saya sebagai Ketua terpilih Kosgoro PDK Kosgoro 1957 Kabupaten Toba, izinkan saya meneriakkan yel-yel kita Kosgoro, Kosgoro, Kosgoro. Yang kami hormati dan kami banggakan Kakanda Insinyur Ahmad Sinaga, Wakil Ketua PPK Kosgoro 1957, sekaligus juga anggota MPR DPR RI Komisi 7 yang hadir bersama kita saat ini. Yang kami hormati dan banggakan juga Ketua PPK Kosgoro 1957 Provinsi Sumatera Utara,
Kakanda Teja Fatugitahe beserta Pak Sekjen Pak Walusa beserta rombongan yang sudah bersusah-susah untuk mempersiapkan musda pertama Poskoro 1957 Kabupaten Toba. Yang kami banggakan dan kami kasihi rekan-rekan PDK Poskoro sejajaran yang hadir saat ini dari Tapan Lintara dan Kumbang Hasunduna. Terima kasih dan sampaikan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada rekan-rekan dari organisasi yang mendirikan Partai Golkar, yaitu Ketua KPPG Partai Golkar, satu-satunya yang hadir perempuan Partai Golkar. Dan yang kami banggakan juga dari organisasi pendiri Partai Golkar, Ketua Depincap Soksi Partai Golkar. Terkhusus rasa hormat dan rasa bangga kami kepada Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Toba yang saat ini diwakili oleh Kakanda Insinyur Thompson Manurung, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Toba. Selanjutnya, rasa hormat dan bangga kami sampaikan juga kepada undangan kami dari DPC Gampi Kabupaten Toba Samosir. Rasa bangga kami juga kepada undangan khusus kami kepada KMKI Kabupaten Toba. Rasa hormat kami juga kami sampaikan kepada seluruh tim relawan Labuhan Sinaga yang hadir saat ini. Poskoro, Poskoro, Poskoro. Dan yang kami sayangi saat ini ada juga hadir bersama kita trio Alexis dari Jakarta yang mungkin nanti setelah saya acara ini akan menghibur kita. Yang kami banggakan juga rekan-rekan juang PPK Poskoro 195 Kabupaten Toba yang baru dilantik saat ini, dan pengurus dan pimpinan daerah politik Poskoro Kecamatan yang menjadi peserta muda musda pertama Poskoro 1957 Kabupaten Toba dan hadirin semuanya yang berbahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebagai pimpinan yang baru dilantik di Kabupaten Toba hanya berharap kiranya PDK Poskoro 1957 akan dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Toba untuk menjalankan program-program ke depan. Karena kami meyakini bahwasanya Poskoro 1957 akan menyalurkan aspirasinya kepada Partai Golkar. Untuk itu saya akan bertanya kepada rekan-rekan juang pengurus PDK Poskoro 1957 Kabupaten Toba yang baru dilantik. Apakah kita siap untuk memenangkan Partai Golkar di Kabupaten Toba? Siap. Apakah kita siap untuk memenangkan Insinyur Labuhan Sinaga sebagai anggota DPRD? Siap. Apakah kita siap memenangkan Partai Golkar di dapil kita masing-masing? Siap. Terima kasih. Sehingga kami berharap dengan pelantikan ini kita semua akan dapat bekerja sama untuk menjunjung tinggi di Dharma Poskoro, pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam menjalankan program-program PKDA, yang akan kita lakukan bersama dalam bentuk program kerja PDK Poskoro 1957 periode masa bakti 2023-2028. Bapak Ibu yang kami hormati, selepas ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang pertama Kakanda Insinyur Labuhan Sinaga yang telah banyak membantu kami sehingga terlaksananya acara Musda 1 Poskoro PDK 1957 Kabupaten Toba. Kakanda Teja Fatugitahe dan seluruh pengurus provinsi yang telah bersusah payah mempersiapkan acara ini. Dan yang terkhusus
kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Horas, horas, horas. Koskoro, koskoro, koskoro. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada ketua Kata sambutan selanjutnya yaitu dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Toba, Olga Nanda Effendi Nabitupulu yang diwakili oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Toba. Kita sambut Nakada Thomson Manoro. Yang saya hormati rekan atau belanda diwakili kami Abang Langkong Sinanda selaku Ketum PPK Koskoro 1957 dan sekaligus sebagai diwakili kami di parlemen atau di anggota DPR RI di Senayan. Yang kami hormati Ketua PDK Koskoro 1957 Abangda Reza Mahmud Tahir beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua PDK Koskoro yang baru terpilih Bung Kolonel Sibajuta. Yang saya hormati Ketua PDK Koskoro sejajaran, dalam hal ini PDK Takut, Hubang dan Samosir. Yang saya hormati organisasi berdiri Partai Golkar yang lain pada saat ini ada Sosi. Yang saya hormati organisasi dari GAMPI dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji syukur pada sore hari ini di hari yang berbahagia ini di pelantikan musyawarah daerah PDK Pimpinan Daerah Politik Koskoro 1957 Kabupaten Toba. Sebelumnya saya menyampaikan sambutan ini, namun izinkan saya menyampaikan salam dari Ketua DPD Golkar Kabupaten Toba, di mana seharusnya beliau yang berdiri di sini memberikan sambutan, namun beliau berhalangan karena ada undangan kepada beliau di Jakarta, maka beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita di hari yang berbahagia ini. Namun beliau menitip salam kepada Bung Kolonel dan beserta jajaran yang baru dilantik, selamat dan menyambut tugas yang baru di Kabupaten Toba. Pertama saya sampaikan selamat atas pelantikan Koskoro Kabupaten Toba dan diberikannya tugas dan tanggung jawab yang besar kepada rekan-rekan yang baru dilantik, dan tentunya organisasi ini sudah cukup tua. Dan oleh karenanya sebagai organisasi pendiri Partai Golkar, kita berharap kita bisa memenangkan Partai Golkar di pemilu yang akan datang, di mana sebentar lagi pemilu akan digelar. Dan tentunya kami dari DPD Golkar Kabupaten Toba berharap kepada yang baru terpilih beserta Bung Sapolda sebagai ketua jajarannya, bersama kita seperti yang mengutarakan barusan, untuk berjuang bersama-sama dengan mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, dan tentunya kita harus memenangkan kembali Abangda Lampung Siaga sebagai perwakilan kita di DPR RI tentunya. Dan juga harapan kita tentunya dengan sudah dilantiknya terbentuknya PDK Koskoro Kabupaten Toba, bersinergi juga dengan pemerintah Kabupaten Toba untuk satu kesatuan untuk memajukan Kabupaten Toba Kabupaten Toba ini. Kita berharap pelantikan ini bukan hanya seremoni saja, namun harapan kita Koskoro 1957 Kabupaten Toba ini juga menyiapkan visi dan misi dan kader-kader yang handal tentunya di depan, yang bermutu, profesional, berdaya guna dan kreatif untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Toba tentunya.
Sekali lagi sebagai akhir seputar ini saya sampaikan selamat atas pelantikan organisasi Pusguru 1957. Kedepannya akan semakin jaya. Pusguru, Golkar. Demikian dan sambutan yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Demikian, horas. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua PDK Poskoro 1957 Provinsi Sumatera Utara oleh Kakanda Reza Paroni Tahir kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Pusguru. Kalian tahu kenapa kalau disebut Pusguru harus disambut dengan pejuang? Ada yang tahu? Sederhana jawab, karena Pusguru ini dilahirkan, didirikan oleh para pejuang yang tergabung dalam Tentara Republik Indonesia Pelajar. Jadi kalau bahasa sederhananya tentara pelajar yang dipimpin oleh almarhum Mas Isman. Terakhir pangkatnya Mayor Jenderal TNI. Jadi di darah kita ini ada darah pejuang, darah petarung, darah yang punya semangat juang tinggi. Jadi apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh surut, tidak boleh mundur, kita harus maju, kita harus menang. Kita harus siap bertarung dengan siapapun. Itu prinsip pertarungan, prinsip bertarung, prinsip seorang pejuang Republik Indonesia. Setuju? Setuju. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif Pusguru, Saudara Lamhot Sinaga, dan juga anggota DPR RI, sahabat lama saya. Saya belum kenal dengan Lamhot, kami sudah berkelahi menghadapi orang lain. Kalau kami baik-baik saja, tak pernah kami berkelahi. Kami berkawan, bertarung melawan orang-orang yang mengganggu Pusguru, menghadapi orang-orang yang mengganggu Pak Agung Laksono sebagai pimpinan kita, tokoh kita. Itu kami. Yang kami hormati Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Toba, yang dalam hari ini diwakili sekretaris Saudara Thompson Manurung, PLT Ketua Demisioner Saudara Henry Palti beserta seluruh jajarannya, Ketua terpilih PDK Pusguru Kabupaten Toba 2023-2028 Saudara Polmer Simanjuntak beserta seluruh pengurus legislatif, Ketua tim bidang soksi. Mana tadi ada sekretarisnya tadi? Sekretaris soksi dari mana? Ya tadi ada soksi. Kemudian organisasi saya
KPPG hadir. IPG-nya nggak ada besoknya. Besok IPG mana besok? Nggak ada. Teman-teman pengurus kecamatan Kusgoro 1997 Kabupaten Toba yang sudah mensukseskan musda dan pelatihan ini yang kami sayangi. Dengan pelatihan ini, maka tugas kami untuk mengonsolidasikan organisasi di tahapan wilayah sudah selesai. Tahap pertama. Terakhir kami melantik PDK Tapanuli Tengah. Samosir sudah selesai, Tapur sudah selesai, Samosir tadi Kumbang Asudutan sudah selesai, dan hari ini kita selesaikan di Toba. Perlu kami laporkan kepada Wakil Ketua Umum, Musda Kusgoro Kabupaten Toba ini bagian strategis dari konsolidasi organisasi di 33 kabupaten kota Sumatera Utara. Saat ini Pak Waktu sudah 28 PDK Kusgoro yang eksis. Nias 5 kabupaten kota masih kami tunda untuk melakukan konsolidasi. Oh, maaf ya, ada adik-adik Gapki rupanya, Gapki GKI ya, lupa tadi. Terima kasih deh. Nias memang sengaja kami tunda dulu. Setelah selesai 28 kita konsolidasikan secara matang menghadapi pemilu 2024. Bulan ini Pak Lampor, kita juga akan melaksanakan musda luar biasa di Tanjung Balai karena ketuanya meninggal dunia. Kita juga sedang mempersiapkan musda di Batubara karena masa PBB-nya sudah selesai. Kemudian kita juga sedang menyiapkan musda di Kabupaten Mandiri Natal. Ya, kebetulan priorisasinya sudah berakhir dan ketuanya meninggal dunia, Saudara Tona Lubis. Terakhir kita sedang menyiapkan musda di Kota Padang Sidempuan karena di sana juga ketuanya meninggal dunia. Utusan Bung Lampor sudah ketemu dengan saya saat 2 Sinaga, dan kami sudah menyiapkan, tinggal koordinasi. Kita meminta kesediaan Wakil Bupati Tapsel yang juga Wakil Ketua Kusgoro 57 Sumatera Utara untuk menjadi PLT. Tinggal waktu mengkoordinasikan antara Pak Kasim Wakil Bupati dengan Wali Kota Padang Sidempuan. Jadi kalau ini semua sudah selesai dalam bulan Juli, Agustus, kita sudah bisa lari kencang untuk memenangkan Partai Golkar di 2024. Saudara-saudara sekalian, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman setiap pertemuan musda dan pertandingan,
kehadiran Bos Guru 1957 harus memberi arti bagi Partai Golkar dan lebih utama bagi kader-kadernya sendiri, kader-kader yang mau jadi apapun organisasi ini harus punya arti. Yang mau nyalek kita calegkan, yang mau jadi pengusaha UMKM harus bisa kita bantu, yang mendirikan koperasi harus bisa kita bantu, yang mau jadi demonstran pun harus bisa kita bantu, yang mau jadi anggota KPU, Bawaslu harus kita bantu, mau jadi apa saja harus kita bantu. Bukan hanya kita bantu, tapi kita bela, kita lindungi. Saudara sekalian, orang mau berkosgoro masuk organisasi tentu punya target, punya tujuan. Kalau organisasi tidak bisa melindungi, orang akan lari. Saya laporkan kepada Pak Ketum, menghadapi pemilu 2024, saya harus melindungi paling tidak 4 ketua PDK Posguru Kabupaten Kota Sumatera Utara yang menghadapi persoalan baik dapil maupun nomor urut. Salah satunya Poltek Sibolon. Poltek Sibolon ini dipindahkan dapilnya, kemudian nomor urutnya pun diturunkan. Tapi saya bicara dengan ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara, ini incumbent, ini ketua Posguru. Ya alhamdulillah berubah lagi ke dapilnya yang semula, ya. Jadi jangan lupa. Ketua Posguru dari Saudara Sabang Sibarani juga begitu. Saya tidak mampu ulang mohon mempertahankan jabatan sekretaris, tapi saya sudah berusaha 2 tahun berjuang mempertahankan posisi Saudara Sabang Sibarani menjadi sekretaris. Tetapi begitu jabatan sekretarisnya dicopot, nomor urutnya pun diturunkan dari nomor urut 1 menjadi nomor urut 2. Padahal dia ketua DPRD 2 periode. Saya tidak rela kalau kader Posguru diperlakukan seperti itu. Dan saya juga berjuang bagaimana supaya Sabang aman, nyaman, dan tidak ada persoalan. Akhirnya Ketua DPD Golkar Pak Icek mengembalikan nomor urutnya di dapilnya semula. Kemudian ada juga Ketua DPD, Ketua PDK Posguru Labuan Batu, Saudara David Sreda. Dari mulai dia mau di PAWK di DPRD 2 tahun kita pertahankan sehingga dia tidak di PAWK sampai hari ini. Sudah tidak bisa di PAWK, tidak dicalonkan. Kalau Poltek masih bagus, ini tidak dicalonkan. Tapi kita berjuang bagaimana kader-kader Posguru bisa calon dan akhirnya masuk dalam daftar calon. Dapilnya yang tidak, dapilnya yang tidak. Ini juga perjuangan kita juga. Bagaimana supaya Saudara David Siregar itu kembali ke dapil yang lama. David ini sudah 3 periode menjadi anggota DPRD di Labuan Batu. Kemudian Saudara Tomang Marco. Cuma saya tadi konsultasi dengan Pengelola, ya sudah diambil alih. Soal Tomang Marco diambil alih oleh
Bang Lampor. Jadi tidak ada masalah. Tugas saya pun sudah ringan kalau begini. Itulah. Ini belum lagi yang lain-lain. Untung saja saya tidak nyalek Pak Lampor. Kalau saya nyalek, gak akan terurus saya si Poltek, si Sabang, si Tombak, si Jambi. Nah ini kemarin ada lagi nih Lampor. Warsito Arahap, ketua PDK di Aparat Selatan, yang dijanjikan nomor urut 1, tapi rupanya isu-isunya dia ditaruh di nomor urut 2 di bawah anaknya wali kota Padang Sidempuan. Nah ini juga tolong Pak Lampor bagaimana nanti, tapi saya tetap berjuang. Karena soal kabupaten kota ini domainnya provinsi. Saya tetap berjuang bagaimana supaya kader-kader Poskoro ini bisa ditempatkan di tempat yang wajar dalam proses pencarian. Kenapa kita bisa melakukan hal seperti itu? Karena kita punya hubungan yang cukup baik dengan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara. Apapun persoalan kita sampaikan kepada beliau, mudah-mudahan beliau membantu. Bahkan beberapa ormas soksi juga kita turun tangan membantu. Yang namanya membantu kawan, ya apa salahnya? Kita tidak membeda-bedakan. Kalau kita bisa membantu, kita bantu. Itu gunanya kita menjadi seorang pemimpin di organisasi, apalagi di Partai Golkar. Saya kebetulan di Partai Golkar Sumatera Utara menjabat Wakil Ketua Korbit Politik, Hukum dan HAM. Ya, ada juga lah pengaruh sedikit untuk bagaimana kita supaya membela kepentingan kawan-kawan kita. Syukur di Toba ini tidak ada masalah, ya. Tapi begitu pun masalahnya apakah nanti Poskoro di Toba ini bisa memenangkan kader menjadi anggota DPRD di Toba. Apakah saudara-saudara sudah siap nanti memenangkan saudara Kolmel sebagai anggota DPRD Kabupaten Toba? Itu tantangan. Karena saya juga punya kebijakan secara khusus terhadap kader-kader Poskoro yang nyalek. Minimal sekarang ada 184 anggota DPRD Kabupaten Kota Sumatera Utara, plus 15 anggota DPRD provinsi. DPRD provinsi kita target, Poskoro target ada penambahan kursi di DPRD provinsi 1, itu harus dari Poskoro. Saya punya target dan saya punya skema. Saudara Parlauman Simakonsong ini harus jadi nanti di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kalau ini jadi, Edi Rahman terpilih lagi, Victor Silayan Dabil dan Sini terpilih lagi, Samsul Komar kita bakal terpilih lagi, ditambah Parlauman Simakonsong terpilih, kita sudah sampai. Kader Poskoro itu dari Provinsi Sumatera Utara. Bagaimana di Kabupaten Kota? Saya menargetkan tiap kabupaten, tidak usah tiap dapil Pak Lampor, tiap kabupaten Poskoro harus menambah 1 kursi dari yang sudah. Kalau Samosir itu ada 1 kursi hari ini, saudara Poltek. Bisa nggak nambah 1 kursi lagi selain Poltek? Tabung
selain tombak parfum, bisa nggak menambah satu kursi lagi? Kalau ada penambahan kursi 2, itu harus ada guru. Di sini tidak ada kader guru yang menjadi anggota DPRD. Kalau ada penambahan, itu harus Polmer 5 juta yang terpilih. Harus Polmer. Di daerah-daerah lain juga seperti ini. Ini cara paling gampang, Bung Thompson. Cara paling gampang Golkar menambah kursi di seluruh kabupaten kota. Kalau kita punya 8 ormas berdiri dan didirikan, masing-masing punya target penambahan 1 kursi, sudah berapa ratus kursi Golkar seluruh kabupaten kota. Ini belum lagi organisasi sayapnya, KPBG dan AIBG. Kalau KPBG punya target setiap kabupaten kota 1 caleg terpilih, AIBG juga begitu. Di sini harus berjuang lagi supaya KPBG ini punya prioritas untuk menambah 1 kursi. AIBG begitu juga harus punya prioritas menambah 1 kursi. Itulah gunanya kita ada di organisasi berdiri, di organisasi yang didirikan, dan di organisasi saya. Gunanya untuk apa? Untuk memperluas basis-basis pemilih kita, untuk menambah suara dan menambah kursi Partai Golkar di DPRD, baik provinsi maupun kabupaten. Saya tanya kepada teman-teman, sudah siap nggak untuk menjadikan Polmer sebagai anggota DPRD? Sudah siap? Betul ya? Serius ya? Saya serius. Saya nggak main-main. DPRD provinsi juga begitu. DPRD provinsi, bagaimana saudara Victor Sulaim itu bisa bertahan di dapilnya, masuk di Toba? DPR RI begitu juga. DPR RI itu kita punya 2 kader Kosgoro yang akan maju di dapil Sumut 2, Bang Rambe Kamarul Zaman, dan satu lagi Lampor Sinaga. Kalian kepingin nggak kalau Lampor Sinaga itu kembali terpilih? Ya serius ya, saya nggak main. Kita tidak usah menambah. Sumut 2 ini luar biasa caleg-calegnya nanti. Hitungan saya 3 kursi dapat. Kalau 3 kursi dapat, ya salah satunya harus Lampor Sinaga. Ya, saya malu kalau kalian tidak bisa membantu Lampor Sinaga. Malu. Saya takut nanti dia ngadu sama ketua umum kita, Mas Bin Laksono. Ada ketua PDK Sumut. Gak dibantunya kita bantu. Kalau saya sama Lampor tidak akan bantuin, nyawa pun saya sudah pertaruhkan bersama-sama. Dia harus menjadi prioritas Kosgoro untuk bisa terpilih lagi. Bang Rambe itu senior kita. Tapi kita harus pertahankan yang satu ini. Kalau bertambah silakan. Ya, si Bang Sahrul Pasaribu bisa meraih suara besar dan dia terpilih. Alhamdulillah, puji Tuhan. Kalau Andar Amin terpilih, bagus. Kalau Gus Marganjar terpilih juga bagus. Banyak sekali potensi di dapil. Dan salah satunya itu adalah yang incumbent.
Jangan biarkan Lamhot Sinaga ini bekerja sendiri. Saya tidak rela kalau Pos Goro membiarkan Lamhot Sinaga bekerja sendiri. Saya juga tidak rela kalau kalian membiarkan Victor Selain tidak terpilih gara-gara Pos Goro tidak dibantu Victor Selain. Saudara-saudara sekalian, itulah perkembangan dan dinamika politik di mana Pos Goro ada di dalam, di mana kita semua ada di dalam, termasuk juga pengelapor ada di dalam dinamika. Saya yakin dan percaya, ya, hubungan yang baik Pos Goro dengan Partai Golkar, kita bisa memacu lebih kencang lagi, meraih kemenangan. Target kita bertahan dengan posisi yang sekarang, tapi kursi bertambah. Tiga, yang berapa target, Prof? Nah, yang kalian sampaikan di Rapim Sumut lah. Sekarang, anak bertahan kita dengan posisi pimpinan di DPRD, tapi kursi harus bertambah dari 6 menjadi 8. Bertambah 2, dan salah satu yang menambah itu adalah siapa? Polmer. Ya, saya yakin ya Polmer dan kawan-kawan akan bisa mengharungi. Usai pelantikan ini, kerja-kerja organisasi kita belum selesai, belum. Konsolidasi terus, ya. Konsolidasi organisasi itu adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan, tidak boleh berhenti di acara musda dan pelantikan. Definitifkan pengurus-pengurus kecamatan yang hadir, melaksanakan musyawarah kecamatan sehingga bertambah jaringan Pos Goro di Kabupaten Toba. Definitif ada 6 atau 5 kecamatan yang belum terbentuk PLT-nya, konsolidasikan di daerah-daerah tersebut. Konsolidasikan supaya apa? Supaya Pos Goro itu punya posisi tawar yang kuat di dalam konteks politik di Partai Golkar. Ya. Saya minta pada pengurus yang baru, pada Polmer, pada Paulus, Taris, dipilihkan itu semuanya. Ya, laksanakan musyawarah kecamatan. Kalau perlu saya hadir di musyawarah kecamatan, saya hadir. Itu yang diajarkan oleh Pak Agung Laksono. Pak Agung Laksono ke daerah-daerah pun dia mau hadir, tapi dalam kondisi dia sekarang ini yang sudah mulai zuhur, dia ampun, maaf, paling-paling dia ke Medan, tapi keluar kota dia disambung. Saya pernah sampai ke rantau rapat dengan Pak Agung Laksono dan saya adalah orang salah satu yang mendapat pelajaran dari Pak Agung Laksono. Ya, komunikasi. Polmer, kepemimpinan itu adalah koordinasi dan komunikasi. Tidak ada yang dua ini, tidak ada komunikasi, tidak ada kepemimpinan. Saya minta kepada saudara memimpin koordinasi, memimpin komunikasi, baik internal PDK Toba maupun dengan pengurus-pengurus kecamatan, pengurus desa dan kelurahan. Tidak usah mewah-mewah. Modal saya di Pos Goro 57 Sumatera Utara adalah komunikasi. Seminggu sekali saya duduk ngopi-ngopi di warung kopi. Si Petrus Tariga, mungkin Petrus Tariga ini punya warung kopi, pindah-pindah
pindah-pindah. Jadi ajak kawan-kawan Polmer duduk-duduk diskusi bagaimana kita mengembangkan organisasi. Ya, seperti saya sampaikan tadi, kita memenangkan, kita memajukan Pusguru itu sama artinya kita memajukan Partai Golkar. Saya ulang, Pusguru 57 di Toba harus memberi makna, harus memberi arti bagi kemajuan dan kemenangan Partai Golkar di Kabupaten Toba. Itu juga Poltek bisa Mesir komunikasi, Gumpa, belum. Dari takut ada nggak si Minggu? Nah, jadi nanti akan kita koordinasikan ini semua setapan wilayah. Jadi saya akan koordinasi dengan Bangkot, ya, bagaimana kita mengkoordinasikan setapan wilayah di Bolga, Aptek dan daerah-daerah. Buat semacam pertemuan, silaturahmi, pertemuan akbar, bila perlu semua PDK Pusguru Kabupaten Kota sesumur 2 kita pusatkan di Lampung. Karena kalau sumur 3 Lampung itu sudah kita jadwalkan, ya sudah kita jadwalkan dengan saudara Akuri Kurnia Kanjur, sudah kita jadwalkan. Waktunya tanggal 3 dan 9 Juli ini kami tidak bisa. Bukan saya tidak bisa, tapi saudara sahabat Sibarani, karena beliau harus keluar negeri check up anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terakhir selamat kepada teman-teman yang baru dilantik. Saya ingatkan, jangan berhenti di acara pelantikan ini. Kerja kita berat, kerja kita berat dan besar. Terima kasih kepada teman-teman pengurus kecamatan yang sudah hadir dan setia sampai berakhir acara kita ini. Jadi teman-teman ini masuk kelompok SSA. Ada yang ingat nggak SSA? Ya sampai akhir. Ya SSA. Di tahun 90-an istilah SSA itu sangat ngetop. Dan saya, karena saya wartawan, kalau itu berada di kelompok SSA. Tapi sudah selesai semua. Terima kasih kepada Bung Lamhot yang sudah mensupport acara kita ini. Mudah-mudahan supportnya ini bukan support yang pertama dan terakhir. Yang penting Bung Polmer komunikasi dengan Bapak Dewan kita ini. Ini Bapak Dewan kita ini sebenarnya orang yang penyayang dan pengasih. Yang penting ada komunikasi, ya. Poltek kalau nggak ada komunikasi, nggak dapat apa-apa kita nanti dari Pak Lampung. Secara khusus kepada Ketua DPD Partai Golkar Toba, sampaikan salam saya Bung Kongson, sampaikan ucapan terima kasih kami juga yang sudah memberikan perhatian terhadap konsolidasi Pusguru 1957 di Toba. Ya, kami sudah rutin 2 tahun ini Pak Lampung komunikasi terus dengan BNP bagaimana supaya kita mengkonsolidasikan Pusguru 57 Toba. Baru hari ini kita bisa mewujudkan cita-cita menuntaskan konsolidasi di tanggal ini. Baik, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada hal-hal tidak pada tempatnya, mungkin terlalu panjang. Saya memang susah saya kasih pegang mic, saya berhenti. Kalau lama sudah tahu, ya, pernah berputar mic,
gara-gara membela Koskoro, saya dengan menghormati rebutan mic di mana? Di Jogja ya, di Jogja. Rapimnas Partai Golkar di Jogja. Saya masih minat malam ini di Banjir. Ya masih ada waktu kita untuk ngopi-ngopi, gitu ya Prof. Ya. Walaupun Lamhot masih banyak tugas yang lain, kita ikhlaskan Bung Lamhot ini bekerja untuk kepentingan politik Partai Golkar. Kita di sini ngopi-ngopi saja. Baik, terima kasih teman-teman, dan sekali lagi mohon maaf atas kekurangan dan kelemahan kami. Mana tahu kalau saya tidak ada kesalahan, tapi pasukan banyak di sini. Kalau mana tahu ada yang hilang, ada Pak Bahru, ada Endri Pati, Alpan Sobik, walaupun dia PLT tapi dia provinsi, ada Haji Zul, ada Rita Yusra, ada Petrus Daligan, ada Ahmad Jamil, siapa lagi? Ada Rik Anissa Putri. Ini satu-satunya pengurus Koskoro Medan untuk lapor yang kepingin sekali ikut kegiatan Koskoro. Kita ada juga Paldi. Jadi teman-teman, kalau lulus urusan administrasi, dokumen-dokumen yang diperlukan nanti koordinasi dengan Paldi. Kita lengkap dokumen yang diperlukan, ya, SK Kemenkumham, Kemendagri, akte notaris dan lain-lain yang diperlukan untuk pendaftaran di Kesbangpol, ya, Paldi, ya, akan diperlukan, kita siapkan untuk coba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, Koskoro, Golkar, 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 Golkar menang. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ketua PDK Koskoro 19 Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Mas Koskoro 1957 dipandu oleh identitas Siagian. Para hadirin kami undang untuk berdiri. Pejuang pengamal setia Pancasila, berkarya dan berjuang bersama rakyat, wujudkan Tridharma Koskoro, pengabdian kerakyatan, solidaritas seluruh masyarakat Indonesia. Satukan jiwamu, satukan semangatmu, kibarkan panji-panji kekaryaan. Lestarikan persatuan kesatuan, kobarkan semangat juang 45. Maju terus, sukseskan pembangunan masyarakat adil, makmur, sejahtera. Koskoro, Koskoro 1957. Koskoro, Koskoro, warna perjuangan kita semua. Koskoro 1957, pejuang pengamal setia Pancasila, berkarya dan berjuang bersama rakyat, wujudkan Tridharma Koskoro,
Sambutan dan bimbingan dari Wakil Ketua Umum PPK Kosgoro 1957, kita sambut Kakanda Insinyur Mahmud Sinaga. Kita berikan tepuk tangan. Horas. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sama-sama yang kita banggakan, kita hormat Pak Reza Apaluri Tahir, Ketua PDK Kosgoro 1957. Ini senior saya. Jadi kami mulai dari kecil, udah panjang kalau bikin album udah itu satu album cerita tentang beliau. Mulai dari sejarah kami pernah mengalami dipecat dari Golkar, terus dikucilkan, ya dicopot dari berbagai jabatan, udah pernah dan seluruh rombongan PDK Provinsi Sumatera Utara, Barum dan seluruh pengurus yang lainnya. Yang kita hormati juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Toba, dalam hal ini yang diwakili Saudara Thompson, sekaligus sebagai anggota DPD Partai Golkar Kabupaten Toba. Yang kita hormati Ketua terpilih PDK Kosgoro Kabupaten Toba, Polda Simanjuntak, dan seluruh jajaran yang baru dilantik barusan. Yang kita hormati, kita banggakan juga hadir dari Soksi, yang kalian nggak ada ya, dari Soksi, terus KPPG. Nah ini KPPG ini Pak Reza, KPPG ini sekarang sudah ada tugasnya satu lagi sebagai Ketua Serikandi Relasi Kabupaten Toba. Karena di Toba ini juga banyak aktivis atau pejuang-pejuang perempuan. Nah ini kaum gender ini harus kita optimalkan di Kabupaten Toba ini. Ya, secara khusus yang kita hormati, kita banggakan seluruh PDK Kosgoro yang hadir pada saat ini dari Kabupaten Bungkong Sudutan, dari Samosir. Pak Abu ada? Oh, beda ya. Dan secara khusus dari Ganggi, terima kasih sudah berkenan hadir. Dari JKI juga sudah hadir, terima kasih. Dan seluruh hadirin Bapak Ibu yang hadir pada saat kali ini. Pertama sekali saya ingin cerita dulu dari awal. Saya dulu tidak dulu langsung masuk Golkar. Saya dulu pertama kali masuk Kosgoro. Yang saya kenal di Toba ini adalah almarhum Marwahal. Dan Pak Marwahal pada saat itu kenal juga saya sebagai dari Kosgoro. Setiap jalan ke Jakarta pasti waktu itu belum seperti sekarang pakai doyan dan segala macam. Pasti kami ketemu Pak Marwahal. Waktu itu dia sebagai anggota DPD di Toba ini. Lalu kemudian Bapak senior Kosgoro, zaman itu masih Bang Mahmudin Lubis ya, Ketua PDK di ya yang gerakan mahasiswa Kosgoro. Lalu kemudian ke Wilson dan seterusnya. Setelah itu ada vakum di Toba, ada vakum. Nah, kemudian sampai di Jakarta juga saya di Kosgoro juga tidak langsung otomatis menjadi ketua ataupun pengurus teras Kosgoro, tidak. Kami ini berangkat dari nol dengan Pak Reza. Saya
akan mengawalnya dari Barisan Muda Poskoro BMK, tidak langsung Poskoronya, mulai dari jabatan sebagai wakil sekretaris jenderal sampai kepada ketua di jabatan di BMK. Pada saat kami sebagai BMK Barisan Muda Poskoro, belum pengurus Poskoro ya, masih Barisan Muda Poskoro. Ketua umumnya pada saat itu adalah Airlangga Hartarto, ketua umum BMK pada saat itu. Nah, kemudian kami di BMK waktu itu sama seperti yang diceritakan oleh Ketua Reja, bahwa pengabdian kegiatan solidaritas atau biasa kita sebut PKS, bukan PKS sebagai partai, tapi adalah PKS sebagai doktrin yang diajarkan kepada kita seluruh kader Poskoro, itu selalu kita wujudkan. Dalam perjalanannya BMK, saya masih ingat persis dulu ketika kita ingin memenangkan Dori kegiatan itu untuk ketua umum MP. Barisan terdepan adalah BMK pada saat itu. Mulai dari Makassar sampai kita bertempur bisa berperang. Mulai dari zamannya Idrus Marham sebagai KMP, kita sudah ikut sampai sekarang. Makanya tadi Pak Reza saya tanya, Pak Ketua, mana ini ketua umum ketua BMK Sumatera Utara? Seharusnya kalau zaman kami dulu, kalau ada kegiatan-kegiatan BMK seperti ini, wajib hukumnya BMK ikut serta Barisan Muda Poskoro. Nah, karena dari situlah kami perangkatnya dari BMK. Waktu itu BMK-nya itu ketuanya di Sumatera Utara adalah Iqbal, sekretarisnya adalah Reza Parudikade. Terus dalam perjalanannya kemudian Pak Airlangga sebagai ketua umum BMK, terus kemudian sebagai anggota DPR beliau, lanjut kemudian menjadi Sekjen Poskoro Pak Airlangga. Dari Sekjen Poskoro beliau kemudian menjadi Menteri Perindustrian. Itu ada tahapan. Ini semua tidak ada yang datang begitu saja. Semua penuh perjuangan. Jadi dua komunas sekali antara Ancol dan Bali. Ya memang di situ ada kayak Poskoro yang kita perjuangkan. Pak Airlangga sebagai mantan Sekjen Poskoro, kemudian beliau pada pemerintahan Jokowi diangkat sebagai Menteri Perindustrian dari Poskoro pada saat itu. Nah, di periode kedua Jokowi, kalau boleh saya boleh ini sebagai sebenarnya enggak enak saya lupa dia teman-teman. Tapi itulah kita. Periode kedua Jokowi, menteri-menterinya pun mayoritas adalah Poskoro. Menpora Jenderal Mali itu adalah dari dulu. Termasuk Menpora pengganti Jenderal Mali yang sekarang Tito Tejo itu adalah Poskoro. Wamen perdagangan di Sambuaga itu adalah dari bulan Poskoro, dan saat ini posisinya sama dengan saya sebagai wakil ketua umum. Ya. Ketua umum Golkar hari ini Airlangga Hartarto adalah kader bulan Poskoro. Nah, kalau saya sebutkan lagi dari komisi 1 sampai komisi 11 di fraksi DPR RI, mayoritas itu adalah kader dari Poskoro. Pimpinan-pimpinan dari komisi 1 sampai 11 termasuk Pak Doli. Bahkan kami waktu mubes BMK terpilihnya Saudara Heru Dewanto, waktu itu Doli sudah ketua umum KMP, dialah yang memilih sidang mubes BMK pada hari itu. Betul ya Pak Ketua? Doli yang memimpin. Nah, itulah perjalanan yang sangat panjang yang ingin saya ceritakan kepada kita semua, bahwa Poskoro ini selalu mengambil peran strategis karena dia menyadari bahwa dia adalah yang melahirkan Golkar. Perjuangannya adalah bagaimana Golkar ini menjadi besar. Kalaupun pada hari ini pengurus PDK Kabupaten Toba dilantik, artinya adalah tidak menutup kemungkinan nantinya para pengurus PDK yang dilantik hari ini dalam perjalanannya nantinya adalah menjadi orang-orang penting, sama seperti yang saya ceritakan tadi, karena mereka sudah diajari ditempa dari sebuah proses yang sangat panjang. Itu yang ingin saya katakan.
Sehingga saya mengatakan kepada kita semua, saya tidak akan pernah menjadi anggota DPR RI kalau saya tidak mempunyai bekal ilmu dan Kosgoro 1995. Itu sebagai true story yang saya ingin katakan kepada kita semua. Saya ini berangkat dari Kosgoro untuk menjadi politisi tingkat nasional, bahkan bisa menjadi anggota DPR RI. Itulah keinginan saya, dan kemudian saya mempunyai keberuntungan yang sangat luar biasa, termasuk juga Bang Reza, karena kita dibimbing langsung, dikader langsung oleh yang namanya Anggota. Kita mempunyai kesempatan diajari langsung oleh beliau, sehingga semua kader-kader Kosgoro yang sekarang ini, termasuk juga ketua-ketua provinsi Golkar, mulai dari Sabang sampai Merauke, mayoritas adalah teman-teman kita dari berasal dari kader-kader Kosgoro. Nah, untuk Kabupaten Toba, saya kira ini yang sangat penting nanti Komsor dan diberikan. Kita punya Astagari, 10 Astagari. Sesuai dengan kita sudah bersepakat bahwa Astagari ini wajib nantinya menyusun 1 orang per TPS menjadi saksi luar di luar saksi utama yang disiapkan oleh Partai Golkar nanti. Itu tugas utama kita. Kebetulan Pak Reza di beberapa kabupaten termasuk di Bangka Belitung ini ada saudara Muldoko, 1 per TPS sekarang dari Kosgoro di Kupang sudah lengkap semua untuk 10 kecamatan di Bangka Belitung. Di Toba ini walaupun belum terbentuk, kurang lebih sekitar 60 desa ya Pak Prof, sudah terbentuk, yang nantinya saya punya target, saya selalu katakan begini. Untuk menghadapi kontestasi 2024, maka 1 orang per TPS harus wajib dari Kosgoro menjadi saksi luar. Bayangkan misalnya Toba berapa TPS Kosgoro? 500 berapa? 898 896 ya, kurang lebih sekitar 900 lah kalau dibulatkan misalnya. 698 ya, kurang lebih 700 saja. 700. Bayangkan kalau Kosgoro punya 700 orang itu saksi luar, Soksi punya 700, FKTR punya 700, KPPG punya 700. Kan sudah luar biasa. Demikian juga di kawasan lain. Nah, itu yang saya selalu dorong kepada teman-teman, termasuk di Taput, di Humbang, dan di Toba ini. Walaupun Polmer belum bilang, waktu itu saya sudah bilang, sudah tegaskan, kurang lebih sekarang sudah ada sekitar 60 desa. Di 60 desa per TPS Pengeja yang sudah terbentuk, dan itu baiknya BPS yang nanti akan kita serahkan kepada Ketua BDK Provinsi Sumatera Barat, nama-nama itu ya. Dan itu nanti akan menjadi saksi luar saksi utama yang disiapkan oleh Pak Gubernur. Itulah kontribusi kita nanti sebagai ormas pendiri terhadap menghadapi kontestasi Pileg 2024. Jadi saya ingin tanyakan kepada kita semua, siapkah kita membentuk itu 1 per TPS untuk seluruh Kabupaten Toba? Nah, saya yakin itu karena kebetulan sudah ada di luar kantor Golkar, kita sudah siapkan juga rumah aspirasi dan tempat di situ, di tempat kita berdiskusi nanti. Ya, ditambah nanti kalau jadi dibentuk rekomendasi dan relasi, dan ini kolaborasinya dengan teman-teman relawan semua, ya kita selalu kita dorong. Teman-teman relawan kita dorong. Inilah yang menjadi nanti sahabat kita ataupun teman-teman kita yang ingin berjuang, dan mereka punya tugas tidak hanya sekedar mengamankan suara nanti, tapi juga adalah untuk menambah suara minimal 10 per orang untuk mempenggalakkan suara yang akan dilakukan. Lalu yang berikutnya adalah secara politik saya ingin katakan kepada kita semua, saya ini agak prihatin karena 4 kabupaten ini ya ex-Taput, 4 kabupaten ini satu pun bupatinya tidak ada bina untuk saat ini. Nah, kita sudah tetapkan kebijakan kita adalah 3 sukses pilpres,
bagi sukses pilkada. Sukses pileg tentu adalah menjadi tugas kita masing-masing. Sukses pilpres juga jangan sampai ketinggalan. Kita nggak tahu ya, dalam waktu dekat mungkin akan ada satu keputusan politik. Saya kasih bocoran sedikit. Opsi kita sekarang itu ada dua. Mungkin kalau teman-teman sering baca statement saya selalu mengatakan bahwa ada dua opsi yang kita miliki sekarang ini. Opsi pertama adalah bergabung dengan koalisi, salah satu koalisi yang kita sebut namanya koalisi besar. Mungkin nanti akan dipasangkan Jokowi kita adalah sebagai wapres di situ. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah kita akan maju sendiri sebagai calon presiden. Terlepas kalah atau menang, tapi maju sendiri untuk membangun spirit daripada militansi daripada kader-kader kita sendiri. Dua opsi yang sekarang kita lagi godok terus dari waktu ke waktu. Cuman kita tidak mau gegabah, kita tidak mau asal-asalan. Karena ini adalah siklus 20 tahunan. Terakhir kita sebagai pemenang pemilu adalah tahun 2004. Itu di zaman Pak Bardani sebagai ketua umum. Sekarang 2024, berarti 20 tahun lebih. Sudah waktunya Golkar untuk menang. Sehingga dengan komposisi penyusunan caleg kemarin di kami di tingkat nasional itu sangat luar biasa. Semua kepala daerah, baik wali kota, bupati, gubernur diperintahkan untuk maju, termasuk ketua Golkar Sumatera Utara yang sekaligus juga wakil gubernur diperintahkan untuk maju dari Dapil 1 Sumatera Utara. Di Dapil kami sendiri yang bertarung sekarang ini dari Dapil 1 ada 5 orang, 4 orang mantan bupati, 1 orang dari bupati, jadi kurang lebih 5. Tambah incumbentnya saya dan Bang Rambe, 1 lagi putrinya Bang. Dari 10 kursi 9 orang kami bertarung sekarang di Dapil kami sendiri, di Dapil 2. Begitu juga di Dapil 3. Dapil 3 juga pertarungannya sangat keras juga. Saya tidak punya kewenangan saya selalu katakan, saya kalau ingin mengamankan diri saya sendiri, saya bisa hambat. Saya bilang ke ketua umum, jangan dong ini dicalonkan, tapi nggak bisa. Ini untuk ini memenangkan Golkar nggak bisa. Semua kepala daerah kita majukan, mau tidak mau. Nah, hari Kamis yang lalu sampai jam 2 pagi talkshow kami saya bicara dengan di dan seluruh teman-teman caleg di situ. Ya, dan saya cek persis berapa kursi yang akan kita raih nantinya. Nah, ternyata di situ antara 7 sampai 8. Target minimal 7. Target kalau bisa di atas 7 mungkin 8 optimis. Nah, kalau optimismenya 7 mungkin sudah hampir bisa. Itu yang kita bedah pada saat itu. Setelah itu kita bisa raih, barulah kita masuk ke ajang pilkada. Semua punya tahapan. Tapi saya selalu katakan begini, kalau kursi Golkar di sekarang 6, kalau kemudian nanti hanya 6 kursi di sini, maka aura masyarakat untuk mendukung di pilkada itu tidak akan menonjol. Itu secara psikologis. Maka mau tidak mau kita harus menambah kursi dari 6 ataupun sampai 7. Itu menjadi harapan kita. Di Hubang Kasuta sekarang juga sangat keras sekali. Di seluruh dapil dari 30 caleg di sana kurang lebih sekitar 25 orang fight semua. Misalnya di dapil 5 Kecamatan Lima Paranginan di situ dari 7 caleg semua 7-7-nya main. Oke ya. Ada istrinya Sekda, ada asisten 1 semua main di dapil 5 Kecamatan Lima Paranginan. Dan saya optimis kami di Hubang mungkin nanti akan menjadi pemenang selain kemenangan itu kan. Tapanuli Utara semalam saya juga bersama saudara Fernando sampai malam kami di Kecamatan Muara. Di sini juga optimis kita dari 6 kursi mungkin akan naik dari Pak. Dan di antara ada yang kita dorong di situ adalah mayoritas juga adalah teman-teman dari postur yang kita dorong. Ya, akan nambah di tahun. Hanya satu yang saya tidak bisa lakukan untuk mempersoalisikan teman-teman yaitu adalah Kabupaten Samosir. Supaya bagaimana nanti tahu menyampaikan kepada ketua IG di Sumatera Utara. Kalau 3 kabupaten ini, saya yakin
saya tidak bisa pastikan adalah bisa masuk. Tapi kalau untuk Toba, Taput, dan Umbang, saya pastikan untuk suara kabupaten kursinya akan naik. Saya punya keyakinan seperti itu, dan saya selalu dorong itu. Nah, tujuan utamanya adalah nanti kalau memang ternyata nanti 14 Februari 2024 kursi kita betul-betul naik, maka tugas kita kemudian adalah mendudukkan kader kita ataupun siapapun yang kita dorong melalui partai kita untuk menjadi kepala daerah. Itulah modal terbaru kita, itu strategi yang kita bangun. Nah, oleh karena itu disitulah tugas utama daripada Posguru. Makanya saya selalu lagi ketika Polda menyampaikan ke saya, ini sebenarnya Musdeni sudah lama ini direncanakan, sudah sangat lama. Musdeni, terima kasihlah kepada Palti, yang sudah bisa melaksanakan ini dari BT, sudah sangat lama. Karena yang saya ingin dorong itu adalah bagaimana kita semua punya spirit, punya semangat. Jangan hanya diam-diam. Posguru berjuang, Golkar Indonesia. Kita tidak mau berhenti hanya di sekedar diam-diam. Tapi program strategis yang harus kita lakukan. Bayangkan, kemarin kan kita berputar satu malam di Kecamatan Muara. Ada salah satu tokoh nasional namanya Samsul Syaturi yang dulunya di luar Golkar, sekarang bergabung kita di Golkar di Tapan Utara, itu kita menangkan. Nah, hal seperti itu yang mungkin kita ke depan kita harus perjuangkan. Kalau kemudian nanti apa yang akan kita lakukan, saya ingin meminta kepada kita semua soal pilpres. Apakah nanti opsi 1 itu yang kita lakukan ataupun opsi 2 itu kita tunggu nanti keputusan partai kita. Kalau tidak bulan Juni, bulan Agustus paling lambat juga ada keputusan yang resmi bagaimana kita memenangkan. Yang saya ingin katakan kepada kita semua adalah pilpres jangan kita lupakan. Itu menjadi kewajiban kita. Saya merasa akan malu nanti. Kebetulan dari ex-tahun yang 4 kabupaten ini, saya satu-satunya adalah ketua DPP Golkar. Saya selalu bilang partai kepada mereka dari 4 kabupaten ex-tahun ini, kalau di sini suara Golkar lemah ataupun suara pilpres nanti lemah, sesungguhnya yang malu adalah saya sendiri. Karena itu tanggung jawab orang saya. Makanya saya selalu dorong teman-teman. Jadi Thompson tahu, mungkin saya dan Toba ini hampir minimal sekali sebulan datang terus, jumpai para petani, jumpai para kelompok tani, jumpai para pedagang UMKM, kita bantu fasilitasi mereka peralatan, kita rebut hati masyarakat. Jadi tidak hanya sekedar berpolitik begitu saja. Di tempat ini di Sariminang ini berulang kali kita lakukan di sini pelatihan IKM, pelatihan UMKM, ada pelatihan BRIN, ada pelatihan macam-macam, selalu kita lakukan, termasuk di tempat ini, Pak Reda, di tempat ini. Makanya yang punya restoran pun kalau saya datang selalu langsung ini, karena hampir kita lakukan di sini kegiatan banyak sekali di Toba. Nah, saya ingin mendorong teman-teman yang pada hari ini juga tahu. Saya tadi hitung yang unsur kader Posguru tadi bukan hanya Polda yang kader. Coba kalau tunjuk tangan dulu yang tadi BDK Posguru, biar mulai dia tahu 1, 2, 3, 4, ada 4 orang BDK Posguru yang menjadi caleg di Kabupaten Toba nanti. Nah, mudah-mudahan mereka yang 4 orang ini adalah salah satunya yang terpilih nanti di 8 kursi itu atau 7 kursi itu, menanggapi kursinya Thompson. Kalau Thompson sudah pasti menang itu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kontribusi Golkar di situ, ya saya harap itulah tujuan utama kita. Tapi yang kebiasaan kita paling jelek, Thompson. Kebiasaan kita paling jelek adalah khususnya teman-teman, suara kita itu tidak linear. Suara di Toba misalnya akumulasi tahun 2019 berapa persen? 24.000. Suara ke tingkat pusat ke provinsi kayaknya nggak nyampe 10.000.
suara ke provinsi kayaknya nggak sampai 10.000. Suara ke tingkat pusat apalagi makin nggak sampai 10.000. Nah inilah tantangan bagi kita semua. Sekretaris kita juga tarik kan? Enggak. Oh bukan ya. Ini tantangan kita. Nah kalau besok nggak boleh lagi begitu. Kalau memang di sini suara 30.000 ataupun 25.000 ataupun 28.000, ya segitulah suara untuk provinsi maupun kabupaten dan termasuk juga kepada Pilpres. Itu yang saya ingin katakan kepada kita semua. Apalagi di sini ada 2 kader terbaik kita untuk provinsi. Pak Darwin Subagia itu tadi penasehat, Osgoro juga itu juga maju ke provinsi. Ya, nah dengan masuknya Pak Darwin sebagai penasihat Osgoro dan juga sebagai caleg DPR provinsi nantinya itu akan menambah kekuatan kita untuk di tingkat provinsi. Ya, nah belum lagi dari salah satu dari Bubang, Sahat Pane, terus dari mana lagi ada beberapa orang lagi. Nah dari Bubang ada Manae, Rasoid, ada beberapa dari kita di sini juga sangat sering untuk provinsi. Artinya adalah bagaimana suara provinsi juga harus menjadi penting dan juga untuk suara nasional yang bisa kita pakai untuk pilkada yang bisa kita pakai dalam perhitungan nasional itu adalah kebetulan adalah suara nasional, bukan suara kabupaten. Kalau kita lihat tahun 2019 sesungguhnya Partai Golkar di tingkat kabupaten itu adalah pemenang dibandingkan PDIP. Kalau kita hampir sama dengan pilkada kemarin, 60% adalah pemenang pilkada itu adalah Golkar. Kita masih mengalahkan pilkada kemarin. Tapi di pileg untuk tingkat kabupaten, ya, kita masih menang. Kalau diakumulasikan seluruh Indonesia dari 517 kabupaten kota untuk kabupaten. Misalnya contoh di Provinsi Kaltara, Kalimantan Utara, kita ketua DPRD untuk Provinsi Kalimantan Utara. Kita pemenang di tingkat provinsi. Hanya 5 kabupaten di sana, semua kabupaten di sana kita adalah pemenang. Ketua DPRD di 5 kabupaten Kalimantan Utara itu adalah kita. Di provinsi ketua DPRD-nya pun kita. Tapi hanya kita yang tidak dapat kursi di Kalimantan Utara untuk tingkat nasional. Ini adalah anomali politik yang selalu terjadi di Partai Golkar. Hanya 3 kursi untuk suara nasional di sana, yang dapat adalah PDIP, Demokrat, dan Nasdem untuk DPR-nya. Padahal dari 5 kabupaten, 5-5-nya pemenang adalah kita. Di tingkat provinsi adalah kita. Jadi memang tidak hanya terjadi coba itu maksud saya tidak. Tapi itulah otokritik kita terhadap diri kita sendiri. Itulah kejelekan di Partai Golkar yang selalu terjadi. Individualistiknya sangat tinggi. Rasa solidaritas seperti yang ada di Osgoro itu sangat kecil. Tidak ada kewajiban memenangkan Golkar secara keseluruhan. Nah itu yang saya selalu tekankan kepada kita semua. Ya, termasuk caleg Golkar yang berasal dari Osgoro harus punya kewajiban memenangkan Golkar di kabupaten, provinsi, DPR RI, termasuk Pilpres. 4 yang harus kita menangkan di tanggal 14 Februari yang akan datang. Termasuk juga teman-teman PK. Mereka antusiasnya adalah ketika hari H saksi kita pun hanya C1 yang tingkat kabupaten yang harus kita peroleh. Kita sekarang sudah punya DSN, Badan Saksi Nasional. Dari sekarang kita perencanaannya sudah sangat malam. Padahal yang dihitung di suara itu adalah suara tingkat nasional. Itulah yang terjadi, kita kalah. Ya, kalau perolehan suara PDIP nomor 1, Gerindra nomor 2, Golkar nomor 3 perolehan suara. Tapi dari kursi memang Golkar lebih tinggi dari Gerindra. Nah untuk Toba ini akan menjadi sebuah ujian nanti. Apalagi kalian Toba akan menghadapi kita. Ini akan menjadi ujian bagi kita. Tidak ada lagi cerita bahwa suara di Toba ini nanti tidak akan linear antara kabupaten, provinsi sampai pusat, terutama Pilpres. Nanti siapa Pilpresnya kita tunggu dalam 1 bulan, 2 bulan ke depan. Itu yang harus kita lakukan. Jadi pertanyaan saya adalah nanti kepada Komsel
cara menang, bagaimana cara kalian untuk melinearkan suara ini, mulai dari kabupaten sampai pilpres sampai atas. Bagaimana ini nanti akan diskusi kita berikutnya. Kebetulan seperti yang kalian lihat, misalnya saya setiap bulan sudah banyak desa-desa yang sedang itu, ya, mulai dari kalian Pasuruan sampai kemana-mana, saya udah jalan semua. Aura Golkar itu untuk menang memang sudah kelihatan, ya. Tinggal yang kita rancang sedemikian rupa strateginya bagaimana ini kita diskusikan, kita masifkan. Tapi paling inti adalah kita bergandengan tangan, solidaritas kita harus kita wujudkan satu sama lain. Itu yang paling penting. Karena yang tadi yang saya sampaikan, karena Pak Hidayat tadi sudah menyampaikan secara keseluruhan, sudah full komplit dari disampaikan. Hanya itu yang mau saya ingin tekankan, kalau kita ingin menang. Bayangkan, saya ingin tanya dulu. Dari dapil 2 ini hanya kebetulan kita hanya 1 kursi. Hanya 1 kursi, kurang 2.500 waktu itu Pak Mereka untuk 2 kursi. Dari 2 ini DPR. Mudah-mudahan kalau Arya tadi bilang 3 kursi. Ya. Pertanyaan saya, baru 1 kursi kita dapat, dirasakan masyarakat nggak kehadiran anggota DPR Golkar di dapil? Dirasakan nggak? Kalau dirasakan, apalagi kalau misalnya 2 orang nanti anggota DPR Golkar dari sini, kan itu juga kita semakin banyak anggota Golkar terpilih, berarti itu adalah utamanya semakin membantu masyarakat. Itu yang saya maksudkan. 1 orang aja anggota DPR terpilih dari fraksi Golkar sudah dirasakan oleh masyarakat. Apalagi nanti kemudian terpilih lebih dari 1 orang, mungkin akan banyak yang dirasakan oleh masyarakat. Itu sebagai campaign kita terhadap yang lain. Saya selalu ini saya dapatkan bukan dari saya sendiri. Pak Rita saya pernah mengatakan saya nggak masuk ke satu daerah terkecil, saya nggak usah sebutkan nama. Apa mereka bilang? Dari dapil ini ada 2 kursi PDIP DPR, tapi 1 pun tidak ada yang mereka rasakan. Itu masyarakat yang mengatakan. Hanya 1 orang yang anggota DPR dari Golkar, mereka sudah merasakan dari 9 orang anggota DPR. Kurang lebih seperti itulah yang mereka katakan kepada saya. Gitu loh. Jadi ini pun harus menjadi campaign kalian di bawah. Betul nggak sudah dirasakan masyarakat Toba ini kehadiran anggota DPR RI fraksi Golkar di Toba ini? Terus bagaimana yang 2 kursi dari partai sebelah? Itu juga harus kalian sampaikan kepada masyarakat dan yang lain. Nah itu yang menjadi tujuan utama kita supaya kita punya ini. Kita doakan juga Pak Erlangga minimal sebagai wapres, kalaupun tidak jadi capres kita doakan ya sebagai pimpinan kita, karena inilah siklus yang saya bilang tadi, siklus 20 tahun. Untuk itu ujung tombaknya adalah kita semua. Kita harus terus menggabungkan nama beliau. Kita harus terus membawa bagaimana supaya nanti di presiden kita bisa memenangkan. Tidak hanya memenangkan di tingkat kabupaten, termasuk di pres juga kita harus menangkan. Yang saya ingin ajak kepada kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya apresiasi terhadap semua kinerja PDK Kosgoro Sumatera Utara. Saya apresiasi betul. Ya, saya berpartisipasi tadi khusus Tapan Wilayah sudah sangat betul karena kan selalu saling komunikasi. Bahkan nanti khusus Tapan Wilayah ini nanti akan kita bikin Pak rapornis atau apa, saya dalam mereka sudah minta nanti jawabannya dalam 2 atau tahun atau 2 terserah sebagai ini untuk ada konsolidasi wilayah per regional kita bikinkan nantinya ya, kita bikinkan karena ini nggak boleh berhenti. Mesin politik ini terus harus hidup terus, nggak boleh. Tapi kalau kita beda, menghidupkan bukan hanya sekedar dia, ada juga yang kita kasihkan ke masyarakat. Ada bantuan-bantuan yang kita berikan dalam kepada masyarakat. Kurang lebih atas kehadiran kami, kalau ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Sekali lagi selamat kepada pengurus terpilih, selamat kepada PDK Sumatera Utara yang sudah secara bagus kinerjanya melaksanakan konsolidasi di tingkat kabupaten sampai di tingkat bawah, dan mudah-mudahan apa yang kita rencanakan
Gubernur khususnya menyongsong menyongsong pileg, pilpres dan pilkada tahun 2024. Horas. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Wakil Ketua Umum BPK Masgoro 1957 pada Bapak Isir Rahmat. Baik Bapak Ibu, demikian rangkai acara kita pada hari ini dalam pelantikan BPK Masgoro 1957 Kabupaten Toba periode 2023-2028. Untuk mengakhiri acara kita ini, kami berikan doa penutup kepada Bapak Dompak Simanjuntak. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu, ya, karena pada saat selesai kita berdoa, kemudian dua yang dan Israel Protestan, mari kita berdoa. Allah kami yang bertata di dalam surga, kembali kami Tuhan kita syukur dan terima kasih pada kasih dan perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu dalam rangkaian Bapak surga. Melaksanakan dari pagi sampai sore ini. Pagi adalah rapat musda dalam pemilihan kedua Posko Kabupaten Toba, dan itu selesai itu karena kasih-Mu ya Tuhan. Kedua kami telah melaksanakan pelantikan para pengurus kabupaten dan kecamatan, dan itu juga terlaksana dengan baik. Itu semua karena kasih-Mu. Setelah kami berkata dengan surga, kami bermohon juga dari tadi telah disampaikan arahan dan bimbingan kepada kami, baik dari Pak Sinola Sinaga, Bapak yang dari provinsi, baik itu terpilih. Biarlah ya Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan menghayati dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak kami yang tadi. Kami juga berdoa Tuhan buat kesehatan, terutama khususnya kepada Bapak Sinola Sinaga sebagai anggota DPRD pusat. Berikan dia kesehatan yang baik Tuhan, sehingga dia dapat melaksanakan tugasnya untuk apa yang telah disampaikan dan untuk membantu masyarakat di wilayah Sumut 2 itu. Kami juga berdoa Tuhan buat urusan Golkar seluruh Indonesia, berkati ya Tuhan. Demikian juga Tuhan apa yang disampaikan dari Bapak Ketua Golkar Pusat, Insinyur Erlangga Hartarto, menjadi Wakil Presiden maupun Presiden. Kami juga berdoa Tuhan kiranya pengurus Posko seluruh Indonesia berkati. Biarlah ada sependapat Tuhan di dalam memenangkan apa yang tadi sampaikan dari pilih, dari nanti akan terlaksana pilkada, kemudian dari tingkat presiden. Itu semuanya Tuhan kami serahkan. Di atas semuanya itu Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, kami yang berdosa. Ampunkan kami Tuhan di segala kelemahan kekurangan kami di hadapan, supaya kami dapat berkat daripada-Mu dan melaksanakan tugas kami yang lebih berat dari Tuhan sebagai kami pengurus Posko. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan, atas semua kasih-Mu, sehingga pelaksanaan pelantikan pengurusan Posko di Kabupaten Toba ini dapat berjalan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin.
Baik Bapak Ibu, supaya kita foto bersama, diharapkan para hadirin untuk berdiri di tempat masing-masing. Foto bersama, seluruh para hadirin dan undangan berdiri di tempat masing-masing. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah berjuang. Dengan ini sudah berakhir pelantikan Pos 197 Kabupaten Tuban. Untuk itu kami undang video Alexis untuk menghibur kita dalam suasana pelantikan ini. Waktu dan tempat kami bersama. Pertama-tama selamat dan sukses atas pelantikan kedua Kosgoro Kabupaten Toga. Abang kita ya, ini abang kita ini. Pak Holmer Simanjuntak ini dan seluruh pengurus yang sudah terpilih. Semoga sukses dalam melaksanakan tugas. Yang pasti Golkar kita menangkan tahun 2024. Siapa dulu? Oleh karena itu kami berikan satu manis ya sebagai untuk kita di sebagian ini. Oke baik, langsung jangan salah memilih. Iya. Kalau sekarang jangan salah memilih tahun 2024, jangan salah memilih.
Ya kita harus isi dulu sahabat kedua. Iya, karena golkar 4, lagunya juga harus 4. Gitu. Kalau lebih nanti pasti di apa? Dimakan. Oke, satu lagi. Terima kasih bagi semua tahu. Terima kasih sekali pada bernyanyi. Tuhan
Lanjutkan ya. Baik. Iya, satu lagi kami undang tenang. Oke Pak Bu, habis ini kita saya kemudian goyang baby karena ada tamu kita dari Medan. Ada, langsung kita bergoyang baby. Ayo semua, turun ayo, tunjukkan bola kamu.
Ya, bagaimana? Baik. Apa ada permintaan? Ada apa kedua permintaan? Separuh nafas. Oke, langsung separuh nafas. Masih diamunya ya. Oke, baik. Saya berhenti sekarang. Kak, di sini Kak. Oh, iya. Dokter hadir dulu sama kamu. Kamu belum kan? Nggak tele belum ya? Dua-dua itu dokter hadir sama. Tadi si Lubis sudah ya? Si Lubis tadi. Lubis. Si Lubis. Kau cepat. Ya, masih body. Berapa? Di penerima transport. Ya, pasti kan? Iya, siapa ya? Siapa? Kita goyang. Namanya juga separuh nafas. Itu. Yang artinya nafas. Iya, iya. Iya, harus kita goyang ini. Ayo, kita mau goyang ke depan, silakan. Ayo.
ingin berkembang dan semakin besar ke depan, terkhusus di Toba dan juga di Sumatera Utara. Terima kasih Pak Ketua. Jangan lupa pakai juga undang-undang kami di Sumatera Utara atau berbeda. Kembali ke MC kita. Ibu, silakan. Protokol. Acis. Ini buat kami ya, enggak? Mana mau person?